Oke teman-teman, ini adalah laptop yang sudah saya ganti SSD yang lama. Nah ini SSD yang lama. Kita ganti menggunakan SSD yang baru. Oke, ukuran dari SSD bawaannya itu 128 GB. Mereknya itu apa nih? MediaForce ya, MediaForce. Kemudian untuk si SSD yang baru itu menggunakan RX 7. Nah, itu bukan saya yang merekomendasikan ya, tapi si pemilik laptop ini meminta saya untuk memasangkan SSD yang baru gitu ya. Dan saya menggunakan metode cloning menggunakan Asus To Do Backup versi 15. Sebenarnya yang saya sarankan untuk teman-teman yang pakai SSD itu, kalau saran dari saya sih beli merek SanDisk. Harganya kan memang mahal tapi daya tahannya lebih bagus. Tapi kalau teman-teman mau beli RX 7 juga sih gak apa-apa. Mau MediaForce boleh, ya, bebas. Itu cuma saran dari saya sih. Oke, setelah itu, nah setelah pemasangan di laptop ini ya, untuk SSD yang baru, kita akan coba cek. Kita coba cek kapasitasnya teman-teman ya. Ya intinya kita pengecekan lah. Nah, kita lihat di sini. Oke, di drive. Nah, di sini udah ada ya. Nah, ini SSD yang baru. Kemudian ini harddisk yang dipasang di caddy. Nah, seperti ini. Dan ini bukan saya yang buat ya. Drive B, C, D gitu. Kalau saya kan biasanya sistem yang paling kiri, kemudian diikuti dengan harddisk tambahan. Ya, ini SSD-nya cuma satu ya di sini ya. SSD yang ukurannya 512 GB dan yang terpakai itu sekitar 476 GB. Nah, kemudian yang drive B dengan yang D itu adalah harddisk tambahan yang dipasang di HDD yang di pinggir ini. Penggantian SSD yang lama yang ukurannya 128 GB. Jadi pemilik laptop ini merasa kurang dengan ukuran 128 GB dan membeli SSD yang ukurannya itu sekitar 512 GB. Jadi sangat besar ya untuk 512 GB. Nah ini. Tapi untuk merek SSD yang saya sarankan bisa menggunakan SanDisk lah kalau untuk jangka panjang. Oke ya, mungkin pembahasan untuk penggantian SSD di laptop ini sudah selesai. Nah, jadi teman-teman itu selain mengcloning, teman-teman juga bisa menginstal manual. Tapi kalau install manual itu kan, kalau menurut saya justru membutuhkan waktu yang lama. Karena kita harus menginstal Windows-nya, kemudian install drivernya, dan juga aplikasinya. Terbayanglah kalau misalkan di laptop ini ya terpasang aplikasi yang banyak lah gitu ya di sini. Kemudian ada pengaturan-pengaturan yang sudah kita atur sedemikian rupa, atau ada dokumen yang penting. Itu akan akan sulit lah. Tapi kalau cloning itu data yang di SSD sebelumnya akan dipindahkan sama persis ya di SSD yang baru gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan Asus To Do Backup ya untuk melakukan proses cloning di SSD. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.